Kehidupan yang indah merupakan kehidupan yang penuh makna, yang selaras dan harmoni. Pada video kali ini, mari kita sama-sama melihat keharmonisan itu di dalam pandangan filosofis Taoisme. Tahukah Anda siapakah itu Taoisme? Taoisme merupakan salah satu aliran filsafat Cina yang lebih menekankan pada kehidupan individu daripada kehidupan sosial. Etika Taoisme menganjurkan suatu pola kehidupan yang selaras dengan alam. Maka dengan itu, garis besar ajaran Taoisme adalah menginginkan adanya kehidupan yang selaras dan harmoni dengan alam. Adapun pandangan filosofis Taoisme, yakni terdiri dari 3. Pertama, Tao. Kedua, Te. Ketiga, Wu Wei. Berikut ini, mari kita melihat bersama kajian-kajian dari ketiga ajaran pokok Taoisme. Yang pertama, Tao atau asas segala sesuatu. Mencoba memahami ajaran Taoisme, mau tidak mau orang harus paham tentang apakah yang dimaksud dengan istilah Tao itu sendiri. Istilah Tao sendiri secara harfiah berarti jalan, satu cara bertindak. Konfusius memakai istilah ini sebagai pengertian kefilsafatan yang mencerminkan cara bertindak yang benar dalam bidang moral, sosial, dan politik. Tao merupakan petunjuk bagi manusia dalam usahanya mencapai kebahagiaan universal, yaitu jalan yang tidak kaku, akan tetapi yang memberi kesempatan kepada manusia untuk mengubahnya menurut seleranya masing-masing dan menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi. Jadi dalam Konfusianisme, Tao lebih merupakan istilah yang mempergunakan dalam bidang etis dan bukan istilah metafisik. Ajaran yang kedua adalah ajaran tentang etika. Xu Shi, seorang filsuf Cina yang hidup pada abad ke-12 Masehi, mengatakan bahwa skema ajaran filosofis Taoisme terdiri dari kesederhanaan, kehampaan diri, penyimpangan energi, dan penolakan terhadap semua keadaan yang mengacaukan semangat ragawi. Pembelajaran Lao-Tzu umumnya terdiri dari pembicaraan tentang keinginan atau hawa nafsu yang hampa, ketenangan, dan pembebasan dari pemerasan energi yang berlebihan dalam kekosongan diri, pengasingan diri, dan mengendalikan diri sendiri dalam kehidupan yang sebenarnya. Maka bagi Lao-Tzu, kata-kata yang diajarkan secara berulang-ulang, manusia harus memiliki kehalusan budi pekerti dan kesederhanaan dalam tingkah laku yang tampak di luar, berada pada inti kekosongan diri segala egoisme dan tidak menyakiti segala hal di dunia ini. Sedangkan ajaran yang ketiga merupakan konsep yin dan yang. Yin merujuk pada ciri-ciri kelembutan, kepasifan, kewanitaan, kegelapan, lembah, ketidakberadaan bumi, dan lain-lain. Sementara yang mengacu pada ciri-ciri seperti sifat keras, kejantanan, kecerahan, gunung, keaktifan, keberadaan langit, dan lain-lain. Dalam kitab Tao Te Ching mengatakan bahwa Tao melahirkan satu dan satu melahirkan dua. Yang dimaksud dengan kata dua di sini adalah yang dan yin yang mengatur dunia, baik dunia nyata maupun tidak nyata. Yin dan yang ini adalah dua aspek yang saling berlawanan dan keduanya sama-sama mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Dengan adanya interaksi antara keduanya ini, maka lahirlah alam semesta dan seisinya. Keduanya saling melengkapi, namun hubungan mereka adalah berjenjang, yang selalu dianggap lebih besar daripada yin, yaitu seperti model di mana laki-laki selalu mendominasi dalam masyarakat patrilineal. Apa yang terjadi dalam masyarakat patrilineal mengambil model dari apa yang terjadi dalam hubungan yin dan yang. Akan tetapi, meskipun keduanya merupakan dua aspek yang selalu berlawanan, namun jika mereka bersatu, mereka menjadi harmonis. Keduanya saling membutuhkan atau bergantung antara satu dengan yang lain. Misalnya, tanpa dingin maka tidak akan ada konsep panas. Tanpa barut tidak akan ada konsep lama. Tanpa hidup tidak akan ada konsep mati. Yin berada dalam yang dan yang berada di dalam yin. Kadangkala
yang disimbolkan sebagai yang suci atau sakral, dan yin digambarkan sebagai dunia yang bersifat profan. Itulah kajian pandangan filosofis dari Taoisme. Semoga dari pandangan filosofis Taoisme kita pun semakin hidup harmonis dan saling membutuhkan satu sama lain dalam proses perkembangan dan pertumbuhan hidup kita sehari-hari.